Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang usianya sudah masuk usia cukup? Cukup untuk apa, Ustadz? Ya, cukup untuk bermain, cukup untuk berbisnis, atau cukup umur? Wah, cukup umur biasanya identik dengan kalimat cukup umur untuk menikah, cukup untuk umur untuk berbisnis, atau bisa juga dibilang cukup umur untuk berpolitik. Mungkin masih pemula, jadi kalau politik selalu gagal gitu ya. Nah, kawan-kawan yang sudah masuk usia cukup, tapi kadang-kadang kecukupan tidak menjadikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kali ini kita membahas tentang suatu hal yang paling mudah saja, yaitu menikah. Nikah itu kata Rasul sunnahku. Ya, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Tulisan Arabnya sin nun ta ya. Sunnati, jangan dibaca santai. Jangan, nanti nggak nikah-nikah ya. Tapi kadang-kadang dalam proses menikah, setiap kita sebagai seorang muslim sangat mengidolakan Rasulullah SAW, sehingga kita mencari berbagai macam manuskrip atau referensi Rasulullah tuh kapan sih menikahnya, siapa sih istrinya, prosesnya gimana sih gitu. Kira-kira Rasul sama kita nggak ya, yang kadang-kadang nggak move on ya, yang kadang-kadang kenalannya sama siapa, deketnya sama siapa, jalannya sama siapa, jadiannya sama siapa, terus tunangannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Itu nggak jelas semua itu orang-orang yang kesebut itu tuh. Nah, itu perlu kita untuk belajar, sehingga kadang-kadang di saat kita sedang menginginkan pernikahan itu sesuai dengan harapan kita, tapi Allah tidak kabulkan. Dan kita akan membahas satu saja, yaitu ketika galau melanda akibat dia tidak menerima cinta kita. Jadi galau melanda ketika kita ada hati dengan seseorang, kemudian serius di jalan Allah, lalu mengatakan ukhti ya gitu ya, saudariku, atas dasar keinginanku untuk menjalin sunnatullah dan sunnahnya Rasulullah, aku ingin melamarmu. Gitu. Itu yang langsung tuh. Ada juga yang memang tidak langsung melalui orang lain. Nah, bagaimana Rasulullah menjalaninya? Apakah Rasulullah hanya dengan satu wanita saja yang ada di dalam hatinya? Ternyata kita perlu membaca manuskrip ya. Yang perlu kita kepoin sekarang apa? Satu, Rasulullah pernah melamar wanita selain daripada Khadijah. Nah, ini yang penting. Selain daripada Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah sama seperti kita, pernah ditolak cintanya, pernah ditolak keinginannya. Kapan? Ketika beliau berusia 20 tahun. Dalam satu kitab yang berjudul Muhammad ya, dari berbagai sumber klasik karangan Martin Lings, juga kemudian dikupas dalam buku Sifatus Safwah karangan Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, atau juga ada di kitab Hilyatul Auliya karangan Ibnu Nuaim. Di situ kalau di dalam kitab Muhammad dalam sumber klasik disebutkan Rasulullah pernah melamar sepupunya sendiri, yaitu adiknya Ali bin Abi Thalib ya, atau anak dari pamanda Abu Thalib. Siapakah dia? Namanya Fakhitah. Ya, namanya Fakhitah. Jadi adiknya Ali itu. Ketika Rasulullah masuk usia 20 tahun, jadi ada keinginan untuk menikah. Dan sesuai dengan yang beliau inginkan sebagai seorang pemuda yang sudah cukup umur, cukup usia, cukup harta, karena beliau penghasilan dari menggembala domba,
sedikit kemudian melakukan sistem sewa pada peternakan, itu menghasilkan, dan itu bagi usia 20 tahun saat itu di kalangan Quraisy sudah waktunya untuk menikah. Tapi kemudian ketika beliau menginginkan untuk menikahi saudara sepupunya itu, ditolak. Ditolak oleh Abu Thalib, yaitu pamannya sendiri. Jadi sempat kan rasa-rasanya setiap orang yang ingin menikah atau menyatakan keinginan hatinya untuk serius menikah kepada seseorang yang dicintainya, baik langsung ataupun tidak langsung, kemudian ditolak, pasti ada perasaan galau, pasti ada perasaan sedih, pasti ada perasaan khawatir. Nah, kawan-kawan yang masih pada jomblo, jangan khawatir, jangan takut jika kita pernah ditolak, jika kita galau, jika kita pernah tidak kesampaian apa keinginan kita tentang menikah. Ada yang bersama kita, yaitu Rasulullah SAW. Berarti kita satu rasa dengan beliau. Maka caranya adalah yaitu dengan banyak bermunajat, dengan banyak bersolawat. Dengan bersolawat nanti Allah angkat derajat kita, derajat dari yang tadinya single fisabilillah, bahasa lain jomblo ya, single fisabilillah, menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ramadan kita pada kesempatan kali ini, pada Ramadan waktu kali ini, benar-benar menjadi Ramadan yang karim, Ramadan yang mulia dan memuliakan siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghormati bulan suci Ramadan. Ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.